Terima kasih teman-teman semua atas kesediaannya untuk ngobrol di channel Ustadz Demokrasi ya. Kita akan ngobrol membahas soal kasus keterlibatan pimpinan DPR, lagi-lagi pimpinan DPR. Ini hampir dari setiap periode selalu ada terlibat pimpinan DPR. Kali ini adalah Aziz Samsudin dari fraksi Golkar. Sudah hadir bersama kita ada Bang Adnan gitu ya dari ICW. Ya, saya kira kita semua familiar. Lalu kemudian ada Mbak Edita di... Ini masih di Depok sekarang atau sudah mudik nih? Saya sudah pulang ke Padang, Pak. Sudah panggilan dinas. Lolos ya? Sebelum puasa udah sebelum panggilan puasa dinas. kirain pas dapat penyekatan untuk mudik ini gitu ya. Kemudian ada Pak Anwar dari Kopel. Pak Anwar ini adalah salah satu yang melaporkan Aziz Samsudin di Mahkamah Kehormatan DPR. Gitu ya. Jadi, diskusi kita kali ini adalah selain membahas progres keterlibatannya sendiri yang lagi berproses di KPK, yang kita tahu sudah dipanggil dan saya nggak tahu, padahal dia gagah sekali berani gitu ya, tapi kan ke KPK itu kayaknya ada ketakutan untuk hadir diperiksa di KPK. Gitu. Ada hal yang menarik, jadi selain proses di KPK yang sekarang ini berjalan yang kita lihat juga, tapi pada saat bersamaan kasus di MKD-nya itu masih tertati-tati. Terakhir kemarin adalah justru pimpinan partai politik gitu ya, tempat Aziz selama ini berkiprah, yaitu adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, itu kemudian memerintahkan kadernya di DPR untuk mengawal kasus ini. Kita belum tahu, kita tidak tahu mengawal seperti apa gitu ya, tapi ada secara spesifik kepada kadernya yang bertugas di Komisi 3. Sementara ini kan relasinya Komisi 3 dengan KPK gitu ya. Nah, kita akan diskusikan apakah ini dipandang sebagai memang upaya strategis atau bahkan justru upaya baru bagi Partai Golkar untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Kita akan bahas secara lebih jauh pandangan kita semua terhadap arahan dari kita membahasakan arahannya, karena saya belum dapat secara tertulisnya gitu. Jadi arahan lisan dari pimpinan Partai Golkar kepada kadernya di DPR. Nah, kita akan bahas itu. Untuk pertama dulu mungkin kita butuh informasi terkini progres laporan dari Pak Anwar gitu. Laporan apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang ini pasca melaporkan? Apakah ada panggilan lagi atau macam-macam gitu ya? Ke Pak Anwar. Selamat sore Pak Anwar. Selamat sore Pak Sam, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita Pak Anwar bisa memberikan informasi kepada kita semua apa perkembangan terkini dari hasil dari pelaporannya gitu ya terhadap MKD. Lalu kemudian juga informasi dari apakah sudah ada reaksi apa sih yang dilakukan di Partai Golkar sekarang atau kadernya di fraksi Partai Golkar di DPR. Ya, terima kasih Pak Sam. Jadi memang kemarin tanggal 29 April itu pas berapa hari ya, itu dengan hari ini hampir 10 hari sebenarnya, itu kami atas nama Kopel Indonesia melaporkan memang Pak Aziz Samsudin ini atas dugaan pelanggaran kode etik ya. Sebenarnya ada tiga pasal yang kami anggap betul Aziz Samsudin ini melanggar kode etik. Tentu tidak jauh bahwa ini terkait dengan keterlibatannya dia dalam memfasilitasi sebuah kasus yang akhirnya kita sebutlah bahwa ini adalah sebuah kasus korupsi dan kemudian dia memfasilitasi dan tempatnya di rumah dinas. Dan di kode etik itu jelas sekali bahwa seorang anggota DPR itu tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi, melakukan perbuatan yang kemudian terkait dengan kasus korupsi dan kolusi. Itu jelas dalam kode etik. Hingga hari ini Pak Sam memang kami melihat memantau kemarin sudah 4 hari lalu itu ada rapat di Badan Kehormatan, Mahkamah Kehormatan, tapi kemudian itu progresnya tidak begitu banyak, itu hanya menyepakati untuk kemudian ada pleno. Jadi ada 3 lembaga yang melaporkan hal ini termasuk Kopel Dalam. Mereka hanya menyepakati untuk kemudian menindaklanjuti dalam sebuah rapat pleno gitu. Hanya itu perkembangan yang terkini. Tapi memang satu dua hari ini juga kita dikejutkan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Sam bahwa ternyata di Golkar sendiri ini itu ternyata mengkonsolidasi kemungkinannya konsolidasinya di Komisi 3 ya, mengkonsolidasi anggota-anggota fraksi di Komisi 3 fraksi Golkar gitu ya untuk kemudian melakukan pembelaan
mengawal kasus Aziz Samsudin. Nah, saya kira kita juga tahu persis bahwa Komisi 3 adalah mitra kerja dari KPK gitu ya, membidangi hukum gitu ya, dan tentu ini terkait dengan KPK, dan saya kira kita bisa tahu persis apa maksud dari menyerahkan ini pada fraksi anggota fraksi Golkar yang ada di Komisi 3. Di tengah-tengah tentu sekarang KPK sedang betul-betul mengalami pelemahan, dan tentu di tangan Komisi 3 dia berharap dia bisa mengatur apapun gitu ya. Ya tentu sebenarnya ini sesuatu yang sangat mengecewakan tentunya. Kita berharap sebenarnya DPR ini menjadi garda terdepan sebenarnya. Kami berharap kemarin sebenarnya MK, Mahkamah Kehormatan ini segera memproses, dan kemudian juga anggota DPR bersepakat untuk kemudian memberhentikan seorang Aziz Samsudin, karena jelas sekali di keterlibatannya dalam kasus memfasilitasi dan kemudian dalam proses kasus korupsi, dugaan korupsi pemerintah Tanjung Balai gitu ya. Gitu perkembangan terkini Pak Sam. Ya, makasih. Saya kira ini menarik ya. Jadi yang terjadi justru di Mahkamah Kehormatan DPR itu baru menindaklanjuti untuk kemudian mengagendakan pleno. Plenonya pun belum ya? Belum. Jadi baru mengagendakan pleno. Yang pada saat itu kita bahkan sebenarnya mendorong cepat, karena seandainya Mahkamah Kehormatan DPR lebih cepat bergerak, maka tidak akan ada penggeledahan di DPR gitu ya. Itu kan tamparan itu, semua institusi lembaga negara digeledah oleh lembaga pemberantasan korupsi, yang sebenarnya secara universal fungsinya hampir mirip, sama-sama lembaga pengawas gitu ya. Ini yang kita lihat. Nah, tapi kita akan mengecek ke Mas Anam sebenarnya perkembangan terkini juga di KPK gitu ya, dan sekaligus gambaran kepada kita semua, apakah memang kalau yang didapat ini kan teman-teman adalah di Kopel adalah baru sebatas keterlibatan Aziz Samsudin itu memfasilitasi pertemuan, gitu ya, pertemuan di rumah dinas atau di rumah jabatan wakil ketua DPR bersama dengan penyidik yang sekarang sudah tersangka, dengan tersangka juga wali kota gitu ya, Tanjung Balai, dan kalau dilihat kan baru relasinya adalah Sahrial adalah ketua Golkar di Tanjung Balai, dan juga Aziz juga adalah sebagai Golkar gitu ya. Nah, tapi dari sisi ininya, teman-teman, data dari ICW kira-kira seperti apa kasus untuk Tanjung Balai ini? Ya, Bang Sam, terima kasih teman-teman semua narasumber. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang di forum ini. Sekarang saya punya status sebagai Ustadz Demokrasi. Jadi terima kasih untuk Bang Sam dan Bang Anwar. Kalau kita bicara soal kasus yang melibatkan Aziz Samsudin ya, sebagai wakil ketua DPR dalam kaitannya dengan fasilitasi yang diberikan, setidaknya itu yang kita tahu hari ini dalam penanganan perkara penyelidikan sebenarnya di Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK yang terindikasi melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, sebenarnya sudah merupakan satu bentuk pelanggaran etika yang berat gitu ya dari sisi DPR. Nah, tapi kalau kita melihat dari perkembangan di KPK, seberapa progres dari penanganan perkara ini, kita tahu penggeledahan ruang dinas Aziz di DPR sudah dilakukan. Sekarang status Aziz juga adalah dicekal oleh KPK untuk tidak berpergian ke luar negeri, tinggal nanti pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nah, saya kira ada satu hal yang perlu kita kritisi dari apakah KPK ke depan akan menjadikan Aziz sebagai tersangka atau tidak. Tentu itu akan sangat tergantung dari alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Hanya saja ya kalau kita melihat apabila hanya kepala daerah yang melobi KPK, saya kok nggak yakin upaya itu bisa tembus. Saya tidak yakin karena kelasnya kepala daerah itu bukan KPK. Ya. Kelasnya kepala daerah itu adalah kejaksaan, kepolisian. Nah, mereka bisa itu untuk berinteraksi karena ada dalam satu payung yang namanya Muspida. Ya, betul. Nah, itu komunikasinya bisa jauh lebih intens. Tapi karena ini adalah institusi KPK yang kemudian juga
upaya untuk menghentikan itu membutuhkan kesepakatan dari tim penyelidik ya di KPK berikut tentu adalah para pimpinan KPK, maka saya tidak meyakini jika posisi Aziz itu hanya sebagai orang yang memfasilitasi pertemuan. Apalagi kemudian muncul berita baru bahwa tersangka penyidik KPK Robin ini juga melakukan hal yang sama pada kasus Bupati Cimahi ya, yang kemarin juga sempat beritanya muncul di media. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan KPK juga sudah bisa mengembangkan satu pasal ya untuk menjerat beberapa orang ini, termasuk misalnya jika alat buktinya memadai untuk ya masuk ke penghalang-halangan terhadap upaya penyelidikan dan penyidikan. Yang ini juga sudah sudah bisa dipakai untuk menjerat beberapa pelaku ya yang ditangani oleh KPK sebelumnya. Nah, menariknya dari kasus ini, kalau sebelumnya KPK hanya menggunakan pasal obstruction of justice itu kepada para pengacara, nah sekarang ini masuk kepada anggota DPR ya. Sesuatu yang baru kita lihat hari ini. Karena sebelumnya kita tidak pernah melihat ada anggota DPR yang ketahuan memfasilitasi atau membangun lobby-lobby tertentu kepada KPK untuk menyelesaikan perkara di bawah meja. Sesuatu yang selama ini lazim dilakukan oleh misalnya para pengacara karena mereka yang punya komunikasi langsung dengan para tersangka dan juga memfasilitasi komunikasi dengan misalnya pihak yang melakukan penyelidikan atau penyidikan. Nah, sampai hari ini kita belum tahu, akan tetapi kalau dilihat dari pergerakan Golkar dengan pernyataan dari Ketua Umum Golkar untuk memberikan backup dan dukungan kepada Aziz, saya kira ini mengindikasikan bahwa Aziz juga termasuk orang yang cukup strategis ya di Partai Golkar. Nah, ini berbeda dengan cara ketika misalnya PDIP merespon perkara-perkara yang melibatkan para anggotanya. Ya. Nah, kalau PDIP ini punya pola, mereka ini langsung memisahkan mana orang, mana institusi. Sehingga seringkali kalau sudah jadi tersangka ya langsung dipecat gitu ya. Meskipun kita tahu itu terlambat ya, itu terlambat. Semestinya kan ada tanggung jawab partai untuk melakukan pendidikan yang kuat dan mengembangkan sistem integritas ya di dalam tubuh partai sehingga politisi-politisi ini tidak terjebak di dalam perkara-perkara korupsi. Nah, kalau Golkar saya melihat kok dalam kasus ini malah memberikan dukungan, apakah karena statusnya masih saksi sehingga belum terlihat bahwa ada saya tidak tahu juga apakah peluang untuk menjadi tersangkanya besar, akan tetapi dengan kecenderungan penggeledahan kemudian dicekalnya Aziz, saya kira akan ada tahap selanjutnya yang berproses di KPK. Terutama kalau kemudian pengakuan-pengakuan saksi lain juga memperkuat ya keterlibatan Aziz Samsudin di dalam menyelesaikan kasus Tanjung Balai ini secara ilegal ya. Nah, saya kira ini situasi yang perlu kita cermati. Masyarakat, pers juga perlu terus mengawasi ya. Jangan sampai kemudian juga karena situasi politik baru yang kita lihat hari ini, di mana KPK juga terjepit ya dengan berbagai macam pressure politik, membuat perkara-perkara besar seperti yang sedang ditangani KPK akhirnya juga tidak jelas ujung pangkalnya, terutama juga karena 75 pegawai KPK yang sebenarnya sebagian dari mereka adalah para punggawa di garda terdepan di dalam menangani perkara-perkara korupsi besar di KPK, itu terancam ya tidak menjadi pegawai di KPK lagi. Nah, tentu nasib perkara-perkara besar di KPK tentu akan berakhir mangkrak jika kemudian tim ini digusur dan kemudian diganti dengan yang baru. Saya kira itu dulu dari saya, Bang Samsudin. Ya, makasih, Mbak Tunan. Saya akan tanyakan itu nanti ke soal nasib kasus Aziz ke Mbak ini ya,
ke Mbak Edita dengan Mbak Andre. Tapi satu lagi ke Mbak Adnan dulu, ini soal masih ke ASIS gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya sebelum menjadi pimpinan DPR, wakil ketua gitu ya, kan jejak beliau ini kan di Komisi 3 gitu loh. Di mana Komisi 3 itu kan memang relasinya dekat dengan KPK gitu ya. Nah, apakah itu ada sampai kemudian membuat si penyidik itu bisa dengan serta-merta dipanggil datang ke ini kan pelanggaran kode etik juga. Kode etik DPR dan kode etiknya KPK kan? KPK, betul. Ya, betul. Saya kira dua sisi atau dua pihak melakukan pelanggaran yang sama beratnya. Ya. Pada satu sisi KPK timnya, kalau memang saya tidak yakin juga kalau Robin itu main sendiri misalnya ya. Karena di KPK itu kan untuk mengatakan oke, kasus stop itu butuh proses. Butuh tahapan dan butuh tim ya yang akan menentukan. Nah, kalau seorang diri bagaimana cara melakukannya? Tidak mungkin. Nah, begitu juga dengan Aziz dalam konteks kode etik DPR. Nah, yang saya lihat perkembangan dari Aziz Samsudin sebelumnya ketika juga di Komisi 3, sebenarnya kalau kita bisa tracing ya dalam berbagai macam pemberitaan, nama Aziz ini sering muncul di dalam berbagai kasus korupsi, betul. Ya, baik yang ditangani oleh KPK ataupun oleh kejaksaan. Hanya saja memang tidak pernah ada kejelasan apakah memang terlibat atau tidak. Nah, ini juga mungkin yang perlu digali nanti oleh KPK untuk mengembangkan perkara lain yang mungkin melibatkan Aziz Samsudin. Iya, karena kan nama dia bahkan muncul di kasus IKTP kan? Ya. Bahkan dia sempat diperiksa sebagai saksi. Jadi ini agak menarik. Termasuk sebenarnya Pak Anwar itu kan berkali-kali ada banyak yang melaporkan dalam berbagai kasus di MKD. Juga lolos gitu loh. Jadi akhirnya publik pada saat itu mencoba menjawab ini seolah-olah lebih kuat ya. Dan terbukti perlakuan Partai Golkar itu agak berbeda ketika Setia Novanto. Ya. Termasuk sebenarnya kan pembangunan cepat ini malah membela kan situ. Jadi agak ini. Nah, kita ke siapa nih, Mbak Andre atau ini sudah ada bergabung Mbak Andre atau ke Pak Edita dulu ya. Ini relasinya ada DPR, ada KPK, ada isu besar pemberantasan korupsi yang harusnya secara institusi itu kan kalau kita bicara kedudukannya DPR, ini kan menarik nih untuk kita kaji gitu ya. Yang harusnya mereka menjadi aktor pemberantasan korupsi, atau jangan-jangan arahannya sebenarnya bukan membela gitu loh. Tapi arahannya ke Komisi 3, udahlah percepat ASIS itu untuk diproses gitu loh. Ya Mbak, silakan. Baik, terima kasih Bang. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kita berdiskusi ringan ya. Nah, kalau tadi juga dari Bang Anwar, Bang Adnan, tadi kan ini fokusnya sebenarnya ada 3 kalau saya melihat. Yang pertama itu murni kasus dugaan suap tersangka itu sendiri, Wali Kota Tanjung Balai. Kemudian yang kedua terkait dengan oknum mantan penyidik KPK-nya, yang mana dia sebagai tim penegak hukumnya, yang kita kenal ada judicial corruption ya di sini ya, jadi korupsi dalam hal penegakan hukumnya. Kemudian yang ketiga masuk juga ke legislation corruption, yang mana itu sampai ke tubuh DPR. Nah, ini yang nanti juga kita lihat apakah dengan pelanggaran kode etik, kalau kita lihat dari siaran persnya KPK, ada terjadi suatu peristiwa kronologis, mulai dari rangkaian penangkapan dan penahanan dari kasus murninya dugaan suap, baik itu MS, SRP, dan juga pengacaranya MH yang ditetapkan murni dalam kasusnya, kemudian ternyata pengembangan kasusnya ada ditemukan keterlibatan peranan dari Aziz Samsudin dalam perkara ini. Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Kemudian yang tadi juga terkait dengan masuknya ranah DPR. Nah, apakah di sini tadi juga menarik yang dikatakan Bang Adnan bahwa Aziz Samsudin ini kan sebelumnya itu memang di Komisi 3 semuanya, dan mitra KPK, Komisi Hukum, dalam hal semua perkara-perkara itu mitranya ada di Komisi 3, dan ternyata
apakah dengan tidak kewenangan ya, dengan jabatannya yang sudah malang melintang di Komisi 3, dia sebagai orang yang berpengaruh di fraksi Golkar dan bahkan juga kedudukannya sebagai wakil ketua di DPR pun dua tertinggi dari lembaga legislatif, ini mempunyai kesewenang-wenangan untuk dalam hal dagang pengaruh ya. Kalau dulu kita melihat kasusnya Irman Gusman, itu kan ke sana paginya. Ini sebelum kita masuk ke obstruction of justice-nya nanti pengembangannya. Nah, di sini juga kita melihat jika seperti ini kronologis yang disampaikan sebagaimana paparan dari Ketua KPK dalam hal kasus MS, SRP dan MH, artinya di sini melihat ini bisa saja dalam tanda kutip tadi yang sebagaimana tenah namanya di kasus di mana-mana, di banyak kasus pengembangan kasus walaupun tidak sampai naik, kemudian ada juga pada laporan di majelis kehormatan tapi juga entah diredamkah atau seperti apa bentuk pengaduan dan tindak lanjutnya, itu kan publik juga tidak tahu secara terbuka ya, ataupun bagaimana kita publik bisa melihat ini, mengawal perkara ini. Nah, saya melihatnya bisa saja ini bukan perkara yang pertama gitu. Jadi kelincahan adanya pertemuan, kemudian mengenalkan, memfasilitasi pertemuan itu sudah salah, menggunakan fasilitas dia sebagai anggota dewannya, wakil pimpinan dewan. Kemudian terkait dengan perkara hukumnya apalagi, dan menjadi pintu pembuka ibaratnya kita broker atau makelar ya, ada dalam tanda kutipnya kita katakan sebagai ada usaha sampingan. Nah, artinya kenapa bisa sampai tembus tadi kalau dikatakan ranahnya daerah ini tidak sampai ke KPK gitu. Tapi kenapa sampai tembus seorang katakanlah mempunyai kedudukan di fraksi Golkar, kemudian dia sebagai wakil ketua sampai turun gunung untuk mengurus perkara ini. Nah, ada apa? Nah, ini yang juga harus dibongkar dengan menjadi big scale-nya itu untuk ada masalah apa ini gitu. Kemudian untuk melihat lagi bedanya penanganan dengan cepat, ini memang sebagai saksi kita tidak tahu apakah ada tindak lanjut kemudiannya, sudah ada penggeledahan baik itu di kantor ataupun di rumah dinas terkait dengan perkara ini keterlibatannya, dan juga perkembangan terbarunya ada tindakan pencekalan untuk lebih kooperatif sebagai kedudukan status saksi untuk meminta keterangan dalam perkara ini. Kemudian untuk melihat juga apakah ada yang besar di belakang perkara ini. Nah, artinya dari tadi irisan antara KPK, ini pertama itu sebagai Pemkot ya, di pimpinan kepala daerahnya di wali kota, kemudian di KPK-nya sebagai lembaga penegak hukumnya, kemudian di DPR-nya. Nah, ini yang kita katakan tadi sudah malang melintang nama Aziz Samsudin ini, tapi tidak kunjung kita bisa melihat apakah memang ada atau tidak. Toh memang kalau misalnya tidak ada pun kan kita bisa publik bisa melihat seperti apa follow up dari pengaduan masyarakat, baik itu di secara etisnya ataupun di pengembangan di persidangan, nama dari kasus tadi contoh yang IKTP, nama terungkap tapi tidak ada follow up-nya seperti itu. Nah, jadi saya melihatnya juga sudah ada menyeberang ya, jadi dari pimpinan daerah, kemudian dari lembaga KPK-nya judicial corruption, ya katakanlah ini oknum yang tadi juga memang dia tidak akan mungkin bermain sendiri, karena untuk penentuan keputusan itu tentu ada hierarki ke atasnya. Tapi ketika bisa menggadaikan satu perkara ini seakan-akan sebagai makelar dan broker, dan ternyata juga ada komitmen kesepakatan sampai dengan transfer ataupun dengan secara tunai penyerahan sejumlah dana dari yang disepakati, yang kalau kita lihat kemarin di siaran persnya itu 1,5 M, dan baru dengan proses sampai dengan ditangkap pun sudah sampai dengan 1,3 M. Artinya secara kontinu transfer uang, kemudian secara tunai, artinya seakan-akan kita melihat
pelemahan KPK ini dari dalam atau dari luar kah gitu. Jadi bobroknya memang di setiap kelemahan kita yang sangat menyayangkan itu judicial corruption-nya ya. Justru di lembaga penegak hukum itu sendiri yang bermain karena ada peristiwa korupsi, kemudian dikorupsi kembali perkara tersebut. Tapi yang sangat kita sayangkan di saat dukungan publik seperti ini pasca revisi Undang-Undang KPK yang melaju seperti jalur tol, yang kita beririsan bersamaan atau tidak, tapi dengan RUU KUHP, karena mungkin saya dengan background pidana concern terhadap itu, di September 2019 itu seakan Undang-Undang KPK dengan RUU KUHP itu, tapi ternyata RUU KUHP yang tidak jadi untuk disahkan. Sementara KPK itu dengan publik, kemudian penolakan dan lain-lainnya itu semacam dukungan untuk tidak untuk merevisi, tapi apa kepentingan yang lebih besar seakan-akan tidak mengindahkan urgensi dia di revisi itu seperti apa, dan ini terjawab 2 tahun kemudian dari September 2019 dan kemarin pun pasca putusan MK. Salah satunya yang kita lihat seperti ini dukungan publik untuk penguatan KPK, tidak ada pelemahan sistem, tapi ternyata bobrok di dalam pun juga harus dibersihkan total. Artinya ketika bisa memainkan peranan kasus, apa bedanya dia dengan oknum-oknum makelah broker yang lain gitu. Padahal kita antusias publik untuk melihat KPK itu kita jaga untuk tidak dilemahkan secara sistem, dilemahkan secara regulasi, tapi ternyata di dalam pun sudah lintas rumah, artinya menyeberang dari lembaga penegak hukum ke rumah DPR. Apakah ini secara personal atau tidak? Tentu kita katakan tidak, karena Aziz Samsudin pun menggunakan jabatannya jual beli dalam hal ini kepentingan ya, dagang pengaruh. Nah, ini yang harus kita lihat, ini yang tidak salah kalau publik mengatakan kenapa beda sikap Golkar dalam hal langsung membackup pendampingan, ini masih status sebagai saksi gitu. Nah, dan apakah dia karena seorang Aziz Samsudin kah, atau Aziz Samsudin dalam hal dia kedudukan di fraksi Golkar, atau karena perlindungan persamaan di depan hukum, presumption of innocence yang tadi dikatakan, pendampingan bantuan hukum yang sama untuk setiap anggota apabila tersangkut perkara dugaan dalam hal dia masih sebagai saksi, tapi kalau dia sudah masuk ke ranah korupsi, itu sulit kita untuk menutup mata bahwa dengan adanya kronologis yang dipaparkan, kemudian peranan-peranan dagang pengaruh yang dia gunakan, itu saya melihat tadi seakan-akan ini bukan yang pertama kalau melihat lompatan-lompatan beraninya untuk meng-calling KPK, katakanlah meng-calling terlebih dahulu, kemudian mengadakan pertemuan, memfasilitasi. Memang itu yang kita lihat baru di sebatas etiknya. Nah, kemudian yang ketiga juga melihat perbedaan perlakuan Golkar itu, apakah dia sebagai wakil ketua DPR-nya atau ada yang besar murni karena Golkarnya. Nah, itu yang juga harus kita kembangkan untuk kita kawal kasus ini seperti apanya. Di samping KPK pun melanjutkan proses hukum yang dengan penetapan tersangka tadi terkait dengan MS, SFP, dan MH. Kemudian juga yang kita lihat pada saat Wakil Ketua KPK Lili Siregar yang juga menyangkal, ya, artinya kenapa bisa ada sampai tidak hanya terbatas pada di SRP saja. Nah, apakah ini sampai naik ke ranah atas? Karena tadi untuk penentuan satu keputusan tindakan apapun yang dilakukan baik dari tahap penyelidikan, penyidikan di KPK, tentu dia tidak akan main secara perseorangan. Nah, ketika adanya bantahan konferensi pers dari Wakil Ketua KPK yang mengatakan tidak pernah berkomunikasi dengan tersangka, kemudian laporan masyarakat dan lain-lain itu tidak dibenarkan, tidak benar adanya. Nah, ini kan juga melihat
seperti apa sih lemahnya KPK dari dalam ataupun dari luar sekarang gitu. Jadi pelemahannya itu di dua sisi, baik tadi dari tataran sistem dan regulasi, kemudian pelemahannya justru oknum-oknum yang di dalam itu yang seakan-akan sudah berpengalaman untuk melakukan judicial corruption tadi. Jadi seakan-akan memang begitu adanya kasus, tadi juga kebetulan saya juga tidak mengikuti yang Bupati Cimahi yang SRP ini, tapi jika memang demikian tentunya berarti ini juga bukan pemain lama gitu ya. Nah ini juga harus kita jadikan concern, jangan seakan-akan kita tidak mendewakan KPK, tetapi jika dalam proses pemberantasan korupsi dan ada penghambatan untuk pelemahan KPK, tentu kita lawan, karena kita integritas kita untuk semangat pemberantasan korupsi. Tetapi jangan sampai upaya publik dari pihak luar untuk membackup ternyata bobrok oleh orang dalam itu sendiri gitu. Oke, tahan kali itu, Mbak. Nanti kita bahas soal itu. Baik. Nanti kita bahas soal pembusukan dari dalam, dari luar gitu ya. Nah, serangan sana sininya. Sebelum ke Bang Rey, saya kembali dulu ke Bang Adnan ya. Soal ini penyidik Robin gitu ya. Ini kan seberapa dekat dengan ASIS ini? Kok hanya staf khusus menelpon ke yang bersangkutan lalu kemudian bisa datang gitu loh. Dan apakah memang kira-kira sama tadi Mbak Dita ya? Jangan-jangan ini memang sudah lama gitu loh, kasus ini banyak dia bermain gitu ya. Apakah kita yakin dengan KPK itu bisa mengusut? Karena bagaimanapun juga, satu, dia sama-sama dalam, yang kedua ternyata kan satu alma mater nih. Betul. Yang kedua gitu loh. Iya. Gimana Pak? Jadi sebenarnya kenapa kalau kita dari dulu KPK itu sebagai lembaga independen juga butuh pegawai yang independen ya. Yang tidak bisa merekrut para pegawai dari tempat lain karena akan menimbulkan efek konflik kepentingan dan lain sebagainya, termasuk tidak independennya para pegawai KPK apabila memiliki loyalitas ganda. Pada satu sisi punya loyalitas kepada institusi sebelumnya, dan yang kedua adalah loyalitas kepada KPK hari ini. Nah, itu yang membuat kita juga merasa bahwa KPK ini kok semakin dipolisikan, ya, dengan semakin banyaknya para penyelidik dan penyidik KPK dari unsur kepolisian. Sesuatu yang dulu justru kita ingin batasi atau bahkan tidak kita harapkan sama sekali. Nah, Robin ini sendiri sebenarnya kan kebetulan adalah penyelidik dari unsur kepolisian. Sebelumnya kita juga pernah punya kasus skandal buku merah, ya, yang juga sempat ramai karena salah satu bukti yang dimiliki oleh KPK justru dirobek oleh orang dalam. Dan kebetulan mereka juga adalah para polisi. Nah, pertanyaannya, apakah KPK selama ini ketika merekrut para penyelidik dan penyidik menggunakan standar-standar untuk mengukur integritas mereka atau tidak sebenarnya? Sehingga Robin yang sebenarnya baru direkrut oleh KPK bisa langsung leluasa, ya, memainkan peran dan akhirnya menjadikan KPK kehilangan reputasi. Sesuatu yang kita yakini tidak akan terjadi apabila proses rekrutmen di KPK terhadap beberapa pihak yang berlatar belakang kepolisian atau bahkan kejaksaan itu tidak dilakukan dengan mekanisme yang pruden gitu ya. Sesuatu yang membuat ya pada akhirnya pembusukan KPK itu tidak saja dari pressure dan intimidasi serta tekanan politik saja, tetapi juga akhirnya pelan-pelan mulai masuk dari dalam institusi KPK. Sebenarnya bukan hanya penyidik atau penyelidik ya, akan tetapi kalau kita lihat leadership KPK hari ini, itu kan juga bermasalah sekali. Kita tahu Pak Firly juga pernah diberikan sanksi pelanggaran kode etik ya, ketika menaiki helikopter, dan itu pun sebenarnya kita kecewa karena kita tidak melihat Dewas masuk sampai ke hal yang lebih jauh. Misalnya ini bayar sendiri atau enggak sih, ya, ketika menggunakan helikopter itu gitu. Kalau bayar sendiri duitnya dari mana? Kalau dugaan kita kan selama ini
bayar ya. Dugaan kita selama ini kan itu diberikan fasilitasnya sehingga ada indikasi gratifikasi. Nah, KPK itu masuk sampai ke sana enggak? Dewasnya. Nah, belum lagi kemarin rame lagi kan ketika ada buka puasa ketemu dengan komisaris Pelindo. Padahal Pelindo juga sedang berperkara di KPK gitu ya. Nah, ini leadership seperti ini bukan hanya membuat KPK itu kehilangan reputasinya sebagai institusi, tapi juga secara pelan-pelan KPK itu disamakan reputasinya dengan lembaga penegak hukum lain yang membolehkan banyak hal gitu ya, yang berbagai hal itu bisa disikapi sebagai sesuatu yang boleh, yang akhirnya di KPK sendiri mungkin akan muncul sikap permisif yang kira-kira sama. Dan ini yang berbahaya, karena kemudian KPK akan menjadi lembaga biasa. Dia akan menjadi lembaga yang tidak menjadi, katakanlah, role model bagi upaya-upaya perbaikan integritas institusi secara keseluruhan. Itu kira-kira kalau dari sisi saya, ya, Bang Isa. Makasih, ini menarik. Sudah ada Bandre juga gitu ya di sini kita. Jadi Bandre, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Ini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Jadi tema kita diskusi sekarang sebenarnya adalah ini kasus Aziz Samsudin di DPR gitu ya. Wakil Ketua DPR yang bermasalah, yang sudah dilaporkan di MKD, sudah digeledah juga, bahkan sudah dicekal di KPK. Jadi tadi sudah kita bahas, Kopel melaporkan di MKD-nya, gitu ya, dan KPK juga sudah bergerak. Tapi ada yang menarik adalah karena ada arahan, ya tanda petik ya, perintah dari Ketua Partai Golkar kepada kadernya di Komisi 3 untuk mengawal kasus ini. Kita tidak tahu seperti apa mengawalnya gitu, apakah membela atau mempercepat gitu ya, tapi faktanya adalah itu rada-radanya di pembelaan. Tapi di luar itu sekaligus Bandre, saya yang konfirmasi pernyataan tadi Bang Atri itu menarik tuh. Ini kan jangan-jangan memang didesain, sama juga tadi pernyataan dari Mbak Edita gitu ya. Jangan-jangan memang didesain dari dalam pembusukan KPK itu. Jadi pimpinan sengaja memperlihatkan kontraproduktif gitu ya. Bagaimana mereka naik pesawat heli gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba buka puasa lagi bersama dengan komisaris Pelindo gitu ya. Kalau kita lihat di peristiwa KPK yang sebelumnya itu kan menarik tuh. Saya biasa mengistilahkan kalau yang dulu itu bawa makanan sendiri, kalau sekarang mengajak makan bersama gitu loh. Ini yang agak ini gitu ya. Nah, Bandre kira-kira gimana melihat dua hal ini? Satu, potretnya di DPR, relasinya DPR dalam pemberantasan korupsi, dan juga partai politik yang melindungi kadernya, termasuk di KPK sendiri. Ini biasanya kalau Bandre yang di situ agak analisnya agak tajam gitu loh. Ya, nggak tahu apa tajam apa enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adnan, kita ketemu melalui Zoom ini, Mbak Edita ya, melalui Zoom ini. Saya kira masih ada yang tertinggal dari persoalan Pak Aziz ini di lingkaran internal KPK. Saya menyoroti dari dua hal. Pertama adalah bagaimana informasi sepenting upaya untuk melakukan penyadapan ataupun penguntitan lah ya terhadap salah satu kepala daerah itu bisa bocor kepada kepala daerah yang bersangkutan. Sehingga kepala daerah itu kemudian melakukan upaya-upaya untuk menahan jangan sampai kasus yang sedang dicari itu dinaikkan jadi satu persoalan. Akibatnya ya ketemulah dengan pada itu Bung Aziz Samsudin, dan di rumah Bung Aziz Samsudin dibuatlah perjanjian untuk menekan supaya kasus ini tidak naik ke penyidikan dan seterusnya. Jadi perlu menurut saya dilacak oleh internal KPK mengapa sampai informasi sepenting itu bisa bocor kepada objek yang sedang dilakukan upaya proses penyelidikannya gitu ya. Nah itu masalah sendiri tuh, informasi itu. Siapa yang menginformasikannya? Bagaimana mekanisme informasi itu sampai ke bupati yang bersangkutan atau wali kota yang bersangkutan. Dan saya pikir model yang seperti ini perlu dilacak lebih lanjut oleh KPK kepada banyak aktivitas mereka. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan ada banyak peristiwa yang sama sebetulnya terjadi, ya kebetulan tidak naik kasusnya gitu ya. Artinya banyak upaya yang sedang dilakukan proses penyelidikannya oleh KPK itu justru batal sendiri karena informasinya bocor kepada objek itu.
Nah, cuma nggak naik di publik ya, kasus-kasus seperti ini. Nah, saya kira ini persoalan pertama yang harus diselidiki ya, diperbaiki dan dievaluasi oleh KPK di internal mereka. Jangan sampai informasi seperti ini bisa bocor. Itu juga kan sama seperti dengan, seingat saya kemarin tuh penggeledahan yang mau dilakukan di Banjarmasin atau di mana ya, di Kalimantan lah ya, saya lupa. Dan tiba-tiba Kalimantan bocor Selatan. sehingga Kalimantan Selatan ya kan, bocor sehingga kemudian upaya penggeledahan itu tidak dapat dilakukan. Nah, ini dua kasus ini. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi adalah waktu kejadian Harun Masiku, ya, waktu upaya melakukan penggeledahan ke kantor PDI Perjuangan juga, ya, terlebih dahulu beritanya bocor gitu loh, sehingga kemudian tidak terjadi penggeledahan seperti yang disebut. Termasuk tentu karena ada perdebatan antara apakah para penggeledah itu memiliki surat izin atau tidak dari Dewan Pengawas saat itu yang muncul. Tetapi di PDI Perjuangannya sendiri sudah ada persiapan untuk menyambut kedatangan tim geledah ini, kira-kira gitu ya. Jadi kok bisa itu? Ada penyambutan kira-kira gitu ya. Nah, ini udah peristiwa yang berkali-kali ya, berulang-ulang. Bagaimana informasi yang semestinya rahasia kok bisa menjadi konsumsi ya para objeknya gitu. Nah, ini yang harus perlu menurut saya diperbaiki di internal KPK. Nah, yang kedua adalah kok bisa seleluasa itu seorang penyidik bisa bertemu dengan calon yang sedang mereka incar gitu. Asumsi saya sih sebetulnya ini kan dua divisi yang berbeda. Kan yang sedang melakukan proses katakanlah ya penyelidikan ini adalah orang yang sebenarnya juga nggak dilibatkan di dalam proses, adalah orang yang sebetulnya semestinya tidak dilibatkan di dalam tim yang mungkin masuk di dalam timnya Bung Roni ini gitu loh kira-kira. Nah, jadi perlu diselidiki menurut saya sejauh apa pola peredaman kasus kalaupun itu terjadi di lingkaran KPK. Karena kalau kita lihat model yang dipergunakan ya, peristiwa yang terjadi di dalam pertemuan antara penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai itu rasanya simpel banget gitu. Jadi kelihatan seperti tidak ada skenario yang wah untuk mencegah jangan sampai proses penyelidikan ini terhambat. Gitu. Ya. Si penyidik datang ke rumah Bung Aziz Syamsuddin dengan pertemuan yang katanya hanya setengah jam, tiba-tiba disepakati bahwa kasus ini akan diredam dengan imbalan 1,2 atau 1,3 miliar itu. Sesimpel itu gitu. Nggak kebayang kan di KPK orang bisa menjanjikan kasus diredam dengan hanya ngomong setengah jam gitu. Berarti memang mungkin ada situasi di KPK itu yang mudah terobos. Ini menurut saya. Ini yang paling penting tuh dilacak juga di dalam internal KPK. Bagaimana mungkin penyidik baru tadi disebutkan oleh Bung Adnan, masih baru loh penyidik ini kan tadi informasi dari Bung Adnan. Ya. Tiba-tiba bisa menjanjikan akan bisa meredam kasus dengan pertemuan hanya setengah jam. Jadi sepertinya nggak akan ada rekayasa ini, rekayasa itu gitu ya. Buat skenario apa, enggak gitu. Bisalah gitu. Kalau kita buat ilustrasinya, itu masalah kecil. Yang penting 1,3 Anda lempar itu kasus selesai. Kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kesan saya ada situasi yang mungkin di dalam internal KPK yang memungkinkan ya peredaman kasus dapat dilakukan dengan sangat cepat gitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu segera diselidiki ya di internal KPK, diperbarui internal KPK, bagaimana informasi penting bisa keluar kepada objeknya langsung. Dan yang kedua, bagaimana orang di internal KPK dalam peristiwa saudara Roni ini bisa menjanjikan akan dapat meredam kasus hanya dengan perbincangan setengah jam. Nggak ada skenario ini, nggak ada skenario itu ya, sepenuhnya akan dilaksanakan oleh mereka yang di dalam internal KPK. Nah, ini yang pekerjaan rumah menurut saya di lingkaran KPK. Nah, apakah Ya, kalau soal potensial kebocoran informasi itu apa bukan karena birokrasi yang terlalu panjang ya sampai harus melibatkan? Ya, itulah yang harus diperbaiki. Itu yang harus dievaluasi. Apakah itu juga implikasi dari keluar kan? Bahwa mungkin melalui Dewas itu kan sudah dihilangkan gitu.
Ya, itulah menurut saya, itu yang harus diperbaiki. Apakah itu implikasi langsung juga dengan harus adanya tanda tangan dewas atau apa, itu yang saya harus segera dikoreksi. Dan kita nggak tahu, makanya kan ya kalau KPK mau undang kita berdiskusi ya kita bisa cari faktor-faktornya kan, tapi kalau enggak ya sebaiknya itu diperbaiki. Apakah karena birokrasi atau apa, kita nggak tahu. Nah, tapi bagi kita itu yang salah satu agenda yang harus segera diperbaiki oleh KPK. Kalau enggak ya gini, karena kan gini, keresahan publik ini kan sebenarnya sederhana ya, melihat prototipe jejak Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin ini dalam berbagai kasus namanya sering disebut, gitu ya. Bahkan menjadi saksi di IKTP, gitu. Tapi juga selalu lolos saja, gitu ya. Nah, ada kekhawatiran apalagi dengan situasi KPK sekarang, ada kekhawatiran jangan-jangan ini akan lolos lagi, bukan karena tidak terbukti, bukan karena memang tidak terlibat, gitu ya, tapi karena ada faktor X. Kekhawatiran kita kan di situ. Apalagi melihat tadi Pak Anwar juga sudah menjelaskan, kita melihat bahwa ada mulai masuk intervensi partai politik ke DPR, dan ada intervensi DPR ke Mahkamah Kehormatan DPR. Peluang juga ada intervensi, nanti Bang Adnan akan cerita gitu ya, peluang intervensi Komisi 3 ke KPK, apalagi ini kan mitranya, satu butuh APBN kan, anggaran operasional, macam-macam, butuh pada saat rapat kerja dan macam-macam gitu. Nah itu gimana, Bang Andri? Saya kira posisi KPK udah nggak bisa mundur ya. Karena pertama mereka sudah melakukan penggeledahan, yang kedua pencegahan, sebetulnya tinggal menunggu waktu. Nah, pertanyaan kita, kok lambat banget itu sebetulnya. Lambat banget, ya kan? Ya. Yang bersangkutan itu diperiksa atau apa gitu kira-kira. Ya. Tapi kalau langkah mundurnya mungkin. Atau kalau KPK melakukan misalnya, nah yang perlu kita khawatirkan itu adalah kasus ini dilamakan gitu, sehingga publik lupa. Dan disitulah potensi loss-nya, potensi hilangnya. Tapi bahwa kemudian ini mereka mundur lagi, apalagi mengeluarkan SP3 misalnya 2 tahun berikut, saya kira enggak. Sulit bagi KPK itu paling tidak ya dibiarkan aja mengambang. Makanya oleh karena itu mungkin yang perlu didesa itu adalah ya KPK segera menyelesaikan kasus ini. Sebab ya kalau sudah digeledah ya kan, kemudian sudah dicekal gitu, ya nggak ada lagi istilah mundur lagi. KPK udah maju ke 70% gitu loh. Ya. Nah 30% itu mundur sudah nggak ada alasan, kira-kira gitu. Ya. Nah cuman masalahnya mau menyelesaikan yang 30% atau tidak. Nah disitulah perbedaannya, dan disitu bisa lama-lamain, dipanjang-panjangin ya. Tentu alasannya klasik, belum ditemukan barang bukti yang memadai. Ya kan kira-kira gitu. Dan sebagainya. Tapi ya itu artinya ya KPK sedang meruntuhkan juga bagian dari kepercayaan publik terhadap mereka. Tapi kalau itu memang bagian dari yang diinginkan oleh KPK ya monggo-monggo saja kan. Dan saya kira nggak akan ada perubahan signifikan terhadap KPK ini selama rezimnya Pak Jokowi di periode kedua ini. Sudahlah kita angkat tangan saja menurut saya. Yang penting KPK jangan sampai dibubarkan. Meskipun melihat potensi yang seperti sekarang, potensi dibubarkan itu buat sekali. Bukan saja kemauan para koruptor, tapi oleh kita juga kelihatan udah nggak efektif kan. Dan mungkin, nah bagi saya, oke lah kita pertahankan saja fisiknya. Padahal memang koruptor dari dulu kepengen dibubarin ya. Siapa? Padahal koruptor memang dari dulu kepengen KPK dibubarin. Tapi gitu. Saya kira masih ada harapan memperbaikinya pasca 2024. Tapi udah sulit diperbaiki di rezimnya Pak Jokowi ini. Saya kira sudahlah. Ini bukan prioritas Pak Jokowi, bukan prioritas. Bahkan Pak Jokowi tidak peduli sebetulnya pada peristiwa ini. Nah jadi ya oleh karena itu nggak ada harapan lah bahwa Jokowi akan care terhadap kasus ini. Tapi masih ada harapan 2024 yang akan datang, karena isu ini akan sensitif pada Pilpres 2024 yang datang. Saya kira publik akan mencari figur yang tidak manipulatif. Gitu. Padahal Aziz Samsudin sudah deklarasi loh. Figur tidak manipulatif itu bahwa pemberantasan korupsi tidak ada di lisan mereka, tapi harus terbukti pada fakta-fakta yang akan mereka lakukan. Jadi saya kira ikon
dari para calon politisi di 2024 justru adalah gerakan anti korupsi yang disebabkan oleh apa namanya itu ya, bukan kekhawatiran, disebabkan oleh ya perilaku buruk terhadap KPK yang terjadi pada periode kedua Pak Jokowi ini. Nah, oleh karena itu ada harapan kemudian bahwa 2024 yang akan datang isu ini akan naik kembali seturut dengan proses di mana masyarakat sedang mencari figur-figur anti korupsi. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu ada harapan. Makanya ya Bung Zainal Arifin mengatakan ya KPK-nya dihancurkan saja gitu. Saya mengerti beban psikologisnya gitu, tapi saya tidak dalam posisi itu. Saya mau mempertahankan basicnya gitu ya. Nanti akan kita perbaiki lagi setelah 2024 ya. Isu salah satunya adalah kita bahas itu soal calon presiden 2024 itu adalah, tunggu dulu Bung Samsudin. Calon presiden 2024 itu adalah presiden yang mau mencabut kembali revisi undang-undang KPK. Itu kerja kita. Itu. Saya bukti itulah kerja-kerja. Saya kira kayak kawan Bung ICW, kawan-kawan dari UNAN, Samsudin, kita harus kampanye kepada masyarakat untuk menolak calon presiden yang tidak berani mencabut revisi undang-undang KPK. Mantap itu. Dan kita harus juga mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak memilih partai politik pendukung revisi undang-undang KPK. Nggak ada yang dipilih dong Bang Rai? Hah? Nggak ada yang dipilih, kan? Semuanya mendukung. Semua mendukung satu suara. Ya bobotnya. Tinggal bobotnya tentu saja. Siapa yang di depan, siapa yang ikut. Itu aja sebetulnya. Lemah-lemahnya Iwan gitu. Iya. Siapa yang di depan, siapa yang ikut. Tapi harus dilakukan dari sekarang. Dan saya kira itu isu topnya di 2024 yang akan datang. Dan itu juga penting untuk menekan kemungkinan munculnya isu identitas. Saya sih lihat potensi politik identitas 2024 ini akan sangat tinggi. Karena semuanya sama. Ya kan? Jadi elektabilitasnya sama. Jadi mereka harus cari pembeda, salah satu pembedanya yang paling kuat itu adalah identitas. Nah, tapi sekaligus itu menaburkan tanggung jawab mereka terhadap isu korupsi. Nah, oleh karena itu harus kita kawal. Isu korupsinya harus dinaikkan, untuk justru salah satunya adalah memastikannya bahwa pemberantasan korupsi pasca 2004 akan kembali jalan, tapi saat yang bersamaan justru untuk menekan isu identitas akan naik sebagai salah satu isu pada 2024 yang akan datang. Nah, ini tugas kita justru. Makanya kalau saya, basicnya itu tetap kita pertahankan. Ya, meskipun akan ada harapan, akan ada perbaikan yang lebih baik. Kerja kita kan begini-gini aja lah, 2004 sampai 2004 yang akan datang. Ya kan? Nanti ada kasus, KPK akan tangkap lagi. Orang punya harapan lah, bahwa KPK ini ternyata masih baik. Padahal itu, apa namanya itu ya, itu seperti entertain. Jadi kerja-kerja seperti ini sebetulnya mencoba mengentertain harapan masyarakat yang pondasinya itu rapuh. Paham maksud saya ya, Bu Samsudin? Jadi tangkap orang merasa wah KPK masih hebat nih. Begitu mulai menurun lagi tangkap lagi, wipe lagi, ya kan? Wah KPK hebat nih, kira-kira gitu. Tapi basic dari KPK-nya sendiri sebetulnya lemah. Sehingga kalau nanti ketemu batunya, seperti Orde Baru peristiwa 98, runtuh semua gitu loh. Jadi 32 tahun Orde Baru mengentertain masyarakat bahwa seolah-olah ada pembangunan. Kira-kira gitu ya. Misalnya swasembada pangan. Swasembada pangannya dalam 23 tahun itu cuma setahun kita swasembada pangan. Tapi itu di-entertain. Bahwa seolah-olah ada kemajuan, ada ini, ada itu gitu loh. Tapi pondasi dari itu semua sebetulnya sangat lemah, sangat rapuh. Jadi begitu datang momentumnya, hilang semua, hancur semua. Nah, saya khawatir KPK juga sedang melakukan itu. Melakukan kita akan kawal terus itu, Badri. Kita akan kawal itu, makanya, KPK untuk ini. Makanya kita ini jangan sampai terpesona dengan entertain yang seperti ini. Karena kita menyadari bahwa ada persoalan fundamental di dalam undang-undang KPK sekarang yang memungkinkan KPK ini nggak akan bisa setajam yang kita bayangkan, khususnya pasca 2024. Kita nggak tahu siapa yang terpilih 2024, karena KPK ini nanti akan tajam nggak tajam, bukan karena berasal dari dasar mereka, tapi berasal dari kemauan politik. Gitu. Nah kalau kemauan politiknya nggak mendukung, ya sudah, lewatlah kita semua. Itu yang kedua ya. Ini yang ketiga, Bung Syam. Saya kira kita menuntut sekarang
Badan Kehormatan DPR untuk segera memproses pengaduan yang sudah disampaikan masyarakat terkait dengan Bung Aziz Samsudin. Ya, BK tidak perlu menunggu apa keputusan hukumnya, sebab BK ini sedang memeriksa orang tentang dugaan adanya pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum. Gitu loh. Nah, apa pelanggaran etik itu? Pelanggaran etik itu adalah terjadi ya perjanjian ilegal yang dilaksanakan di rumah yang bersangkutan. Nah, apakah bersangkutan terlibat atau tidak? Itulah yang harus diperiksa oleh Mahkamah Badan Kehormatan. Disitulah gunanya Badan Kehormatan bekerja. Jadi jangan mereka dulu memastikan bahwa seolah nggak ada kasus sebelum mereka memeriksanya. Sebagaimana kita juga tidak bisa memastikan apakah ada pelanggaran etik atau tidak sebelum ada pemeriksaan. Tetapi ada peristiwa terjadinya perjanjian ilegal, ya kan, di rumah yang bersangkutan. Itulah peristiwanya. Nah, apakah peristiwa itu diketahui yang bersangkutan, diinisiasi yang bersangkutan, disetujui yang bersangkutan, atau melibatkan yang bersangkutan, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itulah perlu ada segera pemeriksaan Badan Kehormatan untuk memeriksa apakah hal yang disangkakan tadi, diduga-duga tadi itu terjadi atau tidak. Nah, oleh karena itu saya berharap Badan Kehormatan tidak perlu menunggu proses hukum. Ya kan? Karena Badan Kehormatan itu dibentuk bukan untuk mengadili orang bersalah, ya, tetapi Badan Kehormatan itu adalah dibentuk untuk mengadili orang yang melanggar etika. Bersalah dan melanggar itu dua hal yang berbeda. Bersalah itu pidana, melanggar itu terkait dengan ya norma yang didasarkan pada jabatan. Itu Bung Samsudin. Ya, makasih Bandri. Apa Mbak Edita, Pak Anwar atau Pak Adnan yang komentari gitu ya. Ini tadi ada istilahnya Bandri sisa 30% ya. Tapi ada juga masuk pertanyaan-pertanyaan di publik, sekali lagi ini soal kegelisahannya. Ketidakpercayaan apakah betul kasus ini akan lanjut. Karena satu adalah yang bersangkutan sampai sekarang masih menjabat wakil ketua. Yang potensial, nah mungkin Bang Adnan nanti akan menjelaskan kepada kita juga, ini potensial katanya masih akan menghilangkan barang bukti lain. Apakah memang waktu penggeledahan kemarin itu tidak data-data itu masih ada lah gitu ya, atau dia secara power bisa mempengaruhi karena wakil ketua gitu ya. Di situ yang dilihat pada posisi itu. Untuk yang 30% itu apakah betul bisa dengan posisi sekarang gitu. Sekaligus juga apakah ini dalam relasi, mungkin Mbak Edita, dalam relasi sekali lagi DPR gitu ya, untuk dengan Badan Kehormatan tadi disebut Bandrei, apakah bisa demi citra DPR itu sebenarnya bisa kemudian merekomendasikan segera bersidang untuk kemudian memberhentikan, gitu ya. Itu satu di MKD-nya, yang kedua adalah di partai politik ini. Untuk apakah bisa segera mengambil sikap untuk, kalau tadi Bang Adnan menyebut PDI itu kan melokalisirkan langsung tuh. Meskipun pada saat bermasalah sudah dinyatakan memang tersangka dan agak lambat juga, gitu ya. Tapi ini kan problem adalah kalau kita bicara citra, apalagi sudah penggeledahan, kira-kira apa langkah strategis yang harusnya dilakukan bukan seperti sekarang ini gitu. Bang Adnan dulu? Iya, iya Bang Sam. Sebenarnya kalau Bang Ray tadi bilang tinggal 30% dan apakah mungkin dilanjutkan, ya. Ibarat ngedownload itu kan kita harus nunggu sampai 100 gitu ya baru berhasil. Kadang-kadang 99% disconnection tuh. Jadi harus mengulang gitu. Nah, kasus Harun Masiku memberikan pelajaran pada kita, sebenarnya Harun Masiku itu kan tinggal 1%. Ya. Itu pun gagal gitu ya, dan sampai hilang orang. Nah, akan ada kemungkinan hal itu terjadi dalam kasus lain. Nah, hanya saja kemudian yang harus kita ukur, seberapa Golkar punya kekuatan ya untuk melakukan lobby-lobby tekanan agar KPK mengambil keputusan yang berbeda ya daripada merujuk kepada alat bukti yang mereka sudah punya. Nah, itu yang saya kira akan sangat menentukan. Pressure publik akan sangat membantu supaya yang sekian persen itu akan sampai kepada 100%. Ya. Akan tetapi kalau kita nggak awasi, kita nggak terus gaungkan, nggak kita kritisi, bisa jadi yang 0,5% pun akan batal gitu ya. Padahal kan tinggal
tendang gol gitu ya, istilahnya ya. begitu. Nah, jadi kalau menurut saya, pertama kita harus menghitung seberapa Golkar punya kekuatan untuk mengambil sikap ya terhadap soal ini. Kalau menurut saya sih berangkat dari pengalaman Setia Novanto dulu, meskipun dia ketua DPR tetap bisa diseret ya. Kan tetapi itu kan konteks politik KPK lama. Ya. Nah, dengan konteks politik KPK baru, apakah ini bisa sama nasibnya gitu ya? Karena kalau kita lihat dalam beberapa kasus terakhir yang ditangani oleh KPK dalam lanskap regulasi baru KPK dan dalam lanskap politik baru KPK, kok kita melihat anggota DPR-nya kena gitu. Anggota DPR biasa loh ya, bukan yang punya posisi strategi seperti wakil ketua DPR gitu, tapi hanya anggota DPR biasa yang misalnya dalam kasus bansos, itu kan tiba-tiba namanya hilang gitu ya. Begitu juga dengan beberapa kasus yang lain. Nah, pendek kata kalau kita lihat memang lobby dan kekuatan partai hari ini jauh lebih besar ya dalam berhadapan dengan KPK. Kalau sebelumnya dengan desain regulasi yang lama, kita melihat meskipun pimpinan KPK itu dicecar di dalam rapat dengar pendapat, ya, dicaci maki, dikritisi sedemikian rupa, mereka nggak bergeming. Mereka nggak punya, mereka nggak menganggap itu adalah sebuah tekanan yang besar sehingga harus mengubah keputusan ketika masuk ke gedung C1 misalnya di Kuningan. Nah, dulu seperti itu. Bahkan ketika ditodong di awal ketika akan merevisi Undang-Undang KPK, misalnya para calon pimpinan kan juga ditanya, Anda setuju nggak dengan revisi Undang-Undang KPK? Ya, beberapa yang setuju itu kan dipilih, tapi kemudian ketika mereka terpilih, kan sudah putus hubungan tuh, kontraktualnya. Ya. Nah, kalau yang sekarang, saya melihat ada ikatan yang jauh lebih kokoh gitu ya, antara yang dipilih oleh DPR yang duduk di pimpinan KPK hari ini dengan ya konstelasi politik yang ada di DPR. Kalau misalnya PKS yang terjerat, saya nggak yakin mereka bisa melakukan lobby sedemikian rupa ya, karena posisinya oposisi. Nah, tapi bagaimana dengan yang benar-benar menjadi penyangga kekuasaan hari ini? Apalagi tadi, kalau menurut Bang Ray kan, presidennya sendiri kan nggak terlalu concern ya dengan KPK. Meskipun ceramahnya di berbagai tempat mengatakan akan memperkuat KPK, ya tapi kan publik melihat bagaimana kebijakan konkretnya, dan itu yang kita lihat hari ini. Bahkan ya Bang Ray, saya sepakat dengan Bang Ray ya, kita nggak perlu berharap banyak dari rezim Jokowi dalam pemberantasan korupsi karena fokusnya memang di ekonomi, dan ekonomi. Jadi 4 prioritas itu semua ekonomi. Nah, itu yang kita perlu melihat sebagai satu faktor yang akan menentukan kira-kira apakah kasus Aziz ini akan sampai ke penghujung dan kemudian benar-benar KPK bisa secara independen ya mengupas perkara ini, mengungkap perkara ini sampai ke ujung pangkalnya. Karena kalau hanya berhenti di Robin ya saya kira ini sih perkara kecil gitu ya. Kalau berhenti di Robin, apalagi Robin ini kan juga pegawai KPK yang baru gitu. Sesuatu yang tidak ada unsur surprise-nya dalam konteks penegakan hukum gitu. Apalagi kemudian nama Aziz sudah muncul, para saksi juga sudah menyebut difasilitasi oleh Aziz, tinggal KPK kan menelusuri komunikasinya misalnya. Komunikasi antar pihak dengan Aziz ini seperti apa dulu. Kan dari situ akan kelihatan siapa yang punya inisiatif, siapa yang punya posisi dominan, siapa yang mungkin punya bahasa menekan. Itu kan semua akan terekam gitu ya di dalam komunikasi yang ada. Nah, biasanya KPK juga melakukan penyadapan toh di dalam upaya-upaya penegakan hukum termasuk operasi tangkap tangan. Sehingga menurut saya sih informasi itu akan sangat dapat menentukan apakah seseorang itu akan diproses lebih lanjut atau tidak. Jangan
kemudian hanya berhenti karena ada pressure politik, ada perintah, ada pesan dari satu orang, dua orang yang memang dianggap begitu powerful dan akhirnya ya merusak semua proses yang pernah ada gitu. Karena seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bang Ray, kita itu sudah punya presiden beberapa kali KPK itu gagal gitu dalam situasi sekarang gitu. Dulu ketika kasus pajak ingin mengejar bukti di Kalimantan Selatan, kok truknya sama buktinya hilang gitu. Kan ini tanda tanya besar, kok bisa? Berarti ada kebocoran, ada informasi yang leaking. Dan ini bisa jadi karena ada proses-proses yang terlalu panjang yang dilakukan oleh KPK, ataupun tanpa itu kita juga harus berkaca pada sejarah zaman dulu ya, ketika Pak Bibit sama Trianto juga sempat punya kasus yang sama kan, ketika anaknya itu ditengarai juga berusaha untuk membantu mereka-mereka yang sedang berperkara di KPK. Nah, saya kira tanpa Dewas ataupun dengan Dewas peluang itu ada, akan tetapi dengan Dewas peluangnya menjadi lebih banyak gitu. Titik-titik bolongnya menjadi lebih banyak. Nah, itu yang kita anggap sebagai salah satu hal yang lebih mengkhawatirkan hari ini. Nah, untungnya MK membatalkan kewenangan Dewas untuk memberikan izin, meskipun kita tetap sangat menyesal karena yang kita harapkan MK membatalkan seluruh prosesnya, bukan hanya salah satu saja. Nah, kalau kemarin kemudian Mas Zainal Arifin Muchtar dalam posisi sudahlah KPK dibubarkan saja, nggak ada harapan, ya itu karena Uceng kan terlalu cinta dengan KPK. Jadi kalau orang terlalu cinta itu kan ujungnya juga seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu saya sih melihat kita belum sampai pada titik itu sampai hari ini, karena fokusnya kita coba advokasi dulu yang 75. Kalau yang 75 kalah juga, ya barangkali akan ada titik di mana teman-teman juga akan menyuarakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Zainal Arifin Muchtar. Ya. Itu Bang Sam ya, dari saya. Ini kan menarik ya. Jadi relasinya tadi kan sudah jelas yang 30% itu, lalu kemudian sebelum kita ke soal bubarin KPK atau tidak gitu ya. Saya bagian orang yang selalu menyebut bahwa kalau bubarin KPK kan memang skenario dari lama gitu ya. Dari dulu orang selalu kepingin situ, tinggal mencari momentum untuk dibubarkan gitu. Tapi ini yang menarik sebenarnya adalah apa yang harus kita lakukan gitu ya terhadap kasus Aziz Samsudin ini, karena juga memang ini kan pada saat pemilihan komisioner KPK, Aziz itu ketua komisi 3 gitu ya. Jadi ada orang ada publik mengaitkan bahwa ini pasti ada deal lah gitu ya. Karena kita lihat bagaimana mayoritas suara Firly di situ dan kawan-kawan gitu ya. Jadi heroik proses pemilihan pemilihan KPK itu kan dulu periode ini kan agak berbeda sekali dengan periode-periode sebelumnya gitu ya. Itu yang kita lihat. Nah, yang lain tapi pada saat bersamaan ada juga gini, Mbak. Katanya Aziz ini akan lanjut nih. Alasannya apa? Sederhana. KPK itu butuh tumbal sekarang katanya untuk mengembalikan dia punya ini gitu ya. Terlepas dari itu, tapi dua hal, ada yang meragukan karena ini adalah balas jasa. Selain dia punya kekuatan partai politik tadi yang disebut oleh Bang Adnan gitu ya. Tapi yang menarik juga pada satu sisi yang disebut oleh Bang Ray, ini kan butuh entertainment gitu ya, entertain harapan-harapan publik. Nah, kalau kita bicara entertain, tentu KPK butuh tumbal di situ. Nah, sepertinya Aziz ya ada yang akan kemungkinan di situ. Gimana tuh? Mbak Edita? Iya Bang, kalau saya melihatnya kan memang kita fokus pada yang kasus Aziz Samsudin ini tadi, sebagaimana Pak Ray bilang, mundur rasanya tidak mungkin gitu ya, dengan sudah yang persentase 70% ya, tapi tadi menarik kalau misalnya 90% saja download mati lampu, gagal semuanya. Nah ini
Yang sampai 100% ini yang kita kawal gitu. Nah, saya itu juga yang munculnya kasus ini kita juga jadi bertanya-tanya, sepenting apa Aziz, ini pertanyaan sederhana ya, kalau orang melihatnya, sepenting apa Aziz Samsudin ini sampai turun gunung untuk mengurus kasus ini gitu. Nah, artinya ada relasi yang lebih besar, tidak hanya sesama katakanlah dia politikus Golkar daerah, kemudian Aziz di pusat, itu rasanya jika tersangkut, apalagi kalau masalah korupsi ya, itu sudah pasti pembersihan kader, itu sudah pasti tidak di backup gitu ya, sebagaimana juga untuk melihatkan ke publik bahwa kita partai yang tidak ada toleransinya untuk korupsi, artinya kita sepaket dengan pemberantasan korupsi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika tadi juga pemilihan komisioner KPK, kemudian apakah ini ada semacam balas budikah, seakan-akan yang terpilih itu adalah hasil upeti dari kinerja yang lama gitu ya, seakan-akan jadi bisa main tunjuk pesanan ini tidak dinaikkan, pesanan itu dinaikkan. Nah, ini kan juga menjadi bumerang, apakah ini ada settingan lebih besar lagi gitu, artinya KPK ini di bawah komando, arti leadership yang seperti apa tidak bersuara, tidak satu suara, tetapi ketika dia terpilih, apakah masih ada relasinya dengan secara personal Aziz Samsudin sebagai, katakan pada saat pemilihan komisioner dia berjasa dulunya, tapi kan itu sudah sesuai dengan platformnya, oke, terpilihlah yang sekarang gitu. Tapi kalau saya yang masih tidak terjawab itu, seakan-akan ini seperti bunuh dirinya secara sederhana gitu. Kalau kasus IKTP itu sebesar apapun kasusnya kemarin, kita menunggu kasus ini naik gitu. Artinya ada nama-nama yang terbuka di kasus ini tidak hanya diredam begitu saja gitu. Dan juga di MKD pun untuk melihat etiknya ternyata juga tidak naik gitu. Tapi untuk kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Wali Kota Tanjung Balai, seperti apa urgensinya Aziz Samsudin ini sampai turun gunung untuk kasus ini gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, dan dengan kita melihat seperti itu, kenapa Golkar membackup dalam hal langsung untuk menginstruksikan pendampingan ke yang bersangkutan, pendampingan di bagian hukum dan HAM-nya di Partai Golkar untuk memberikan pendampingan status dia sebagai saksi kah, atau sebagai pejabat dalam DPR, atau dia di Golkarnya sendiri gitu. Nah, ini yang juga untuk kita masih bertanya-tanya apa bola besar di belakang ini. Tentu kita juga mengharapkan dengan bagaimana untuk harapan kita ke depannya, tentu KPK untuk bagaimana publik bisa percaya ketika oknum kemudian dia dengan pola di satu rumah yang sama, kamar satu bermasalah, kamar 2, 3 apakah tidak terkontaminasi gitu ya. Nah, itu yang kita juga melihat seperti apa independen tim yang sedang menangani 3 tersangka ini gitu. Kemudian jika memang untuk melihatkan status hukumnya Aziz Samsudin, peranannya seperti apa, mulai dari meminta keterangan sebagai saksi, kemudian sudah mulai pencekalan 6 bulan di luar negeri, ke luar negeri oleh KPK, kemudian penggeledahan tidak hanya di kantor tapi juga di rumah dinas, artinya kan tidak terlepas dari embel-embel dia sebagai pejabat ketua, wakil pejabat pimpinan, wakil ketua di DPR itu sendiri gitu. Jadi memang itu yang harus diluruskan kembali. Kita menunggu seperti apa KPK melanjutkan dari hasil temuan-temuan penggeledahan itu. Ya. Begitu, Bang. Kita akan menunggu di KPK, tapi saya akan kembali dulu, kembalikan ke pertanyaan yang awal tadi, menarik pernyataannya. Jadi diskusi kita dari awal, ini ada partai yang kemudian meminta atau menginstruksikan atau mengarahkan kadernya mengawal gitu ya. Nah, ini sekaligus closing statement di kita semua. Gimana memandang itu kalau ada partai politik yang kemudian seorang ketua memerintahkan gitu ya, karena kita tahu harusnya kan dia mengawasi itu, potensial untuk melakukan perbuatan melawan hukum kembali, menyalahgunakan wewenangnya justru mengintervensi penanganan proses penyelidikan kasus di KPK.
Ini artinya sudah berpindah masuk ke tahap OJ-nya lagi ya. Kalau tadi kan kita dia main di benturan kepentingan, dia main di dagang pengaruh jabatannya gitu. Nah, ketika ketua pimpinan Golkar pun sebagai partai besar dan posisi dia di legislatif sekarang dengan di pemerintahan seperti apa, kita bisa melihat gitu ya. Nah, tapi kalau saya melihatnya tentu ini juga nanti akan lebih panjang arahnya itu ke obstruction of justice-nya gitu, dengan turun gunung terjun payung gitu ya, pendampingan kalau memang dia sebagai saksi dan yang lainnya, anggota dewan mendapatkan hak pendampingan dalam perkara hukum. Tapi ketika langsung serta-merta ketua pimpinan Golkar langsung yang bersuara untuk menginstruksikan dalam tanda kutip, apakah ini untuk melihatkan power-nya gitu. Artinya ketika sudah mendapatkan perhatian dari ketua Golkar, maka ini bukan kasus yang biasa gitu. Jadi ini juga untuk menggertak pihak sananya, apakah memang demikian maksud umpan bola dari ketua ini gitu, untuk menunjuk orang kalau memang dalam standar SOP-nya anggota dewan ada hak pendampingan hukum, ada hak jawab dan lainnya, klarifikasi ataupun di pemeriksaan di majelis kehormatan, itu setiap individu dapat gitu. Tapi tidak harus seperti apa perlakuan yang istimewa yang langsung turun gunung. Tadi yang pertama Aziz Samsudinnya ke kasus ini, apa istimewanya kasus ini, kemudian yang kedua ketua pimpinan Golkar itu sendiri yang langsung bersuara untuk menginstruksikan gitu. Apakah memang supaya instruksi ini, kita masih menggunakan tanda kutip instruksi, memang dengan maksud didengarkan oleh pihak sana, ada power untuk menggertak gitu. Jadi ini kasus tidak hanya personal, kami juga apakah pasang badan atau apakah kami akan melihat kasus ini sampai di mana, kami ada berhadapan dengan Anda juga gitu. Nah, itu yang saya tangkap arah ke depannya. Demikian, Bang. Itu Bang Adnan gimana itu? Karena ini kan potensial ya menyalahgunakan wewenang sebenarnya gitu loh. Ya. Apalagi kan seorang anggota DPR itu kan tidak boleh beracara, kalau seandainya dia beracara gitu ya, dia tidak boleh mencabut dirinya sebagai konsultan hukum. Di situ posisinya gitu ya. Tapi lepas itu karena ternyata yang dipilih adalah, saya lihat bukan karena lawyer, bukan karena ini ya, tapi kan leading sektornya langsung kan di Komisi 3 nih. Gitu ya. Jadi ini yang menarik itu gimana itu? Ya, saya kira ada potensial baru untuk pelanggaran etik dan pelanggaran hukum gitu loh. Ya, pernyataan Ketum Golkar sebenarnya justru menarik institusi Golkar dalam situasi ini, gitu ya. Karena karena Ketum itu kan representasi dari institusi, dan apa yang disampaikan Ketum ya adalah sikap resmi dari institusi itu. Terlepas dari ketumnya ngajak ngobrol dulu pengurus yang lain atau tidak gitu ya. Tapi suara itu sudah sampai ke publik dan saya kira justru Airlangga menarik gerbong Partai Golkar dalam situasi penanganan perkara yang melibatkan Aziz hari ini. Dan ini sebenarnya tidak menguntungkan Golkar dalam konteks kontestasi politik gitu, karena publik akan melihat, loh kok ikut campur, padahal sudah tahu kadernya, ya salah satu petinggi partainya ini ikut campur dalam penanganan perkara di KPK gitu. Nah, saya kira ini yang nggak terbaca. Nah, yang kedua, ketika ada perintah untuk menggunakan Komisi 3 sebagai tempat dalam mengawal perkara yang sekarang sedang dihadapi oleh Aziz, ini sebenarnya yang jelas-jelas kita sebut sebagai konflik kepentingan. Semestinya justru Golkar itu tidak berperan dalam proses itu karena ada anak buahnya yang sedang ditangani oleh KPK gitu. Sehingga mereka itu semestinya tidak menggunakan hak suaranya ketika bertemu dengan pimpinan KPK dan tim KPK, karena itu akan melahirkan konflik kepentingan yang aktual. Nah, saya kira memang dalam kasus penggunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, kekuasaan yang selama ini dipertontonkan oleh pejabat publik dan pejabat politik, kita melihat ada kekosongan
aturan main mengenai pengelolaan konflik kepentingan. Di DPR apalagi, termasuk ketika Aziz menggunakan jabatannya, rumah dinasnya untuk memfasilitasi pertemuan itu sudah coy, padahal coy-nya itu terkait dengan pelanggaran pula, ya. Jadi benar kata Bang Ray tadi, semestinya MKD itu sudah langsung jalan karena pelanggaran kode etik itu jadi gini, aturan kode etik itu tujuannya apa sih? Kan untuk mencegah supaya pelanggaran hukum tidak terjadi. Ya. Ya, misalnya pegawai pajak dilarang ketemu sama wajib pajak di luar. Meskipun nggak ngomongin kasus, meskipun nggak ngomongin soal pajak, dilarang itu. Dan itu pelanggaran etik kalau terjadi. Nah, ketika kemudian terjadi, ada peluang apa? Negosiasi, kan? Nah, ini yang sebenarnya masuk dalam inilah ranah kode etik, inilah ranah pengaturan kode etik dimanapun di institusi publik ataupun swasta atau private gitu. Sehingga kalau MKD menunggu proses hukum di KPK itu sih namanya tukang pukul saja. Karena begitu selesai dieksekusi, mereka eksekutor namanya, bukan pengawas. Nah, saya kira ini yang harus diluruskan, pemahaman mengenai bagaimana kode etik itu mengatur perilaku, ya, behavior dari para politisi supaya nggak terjebak atau kecemplung di pelanggaran hukum yang lebih serius gitu. Nah, itu yang saya lihat, sehingga menurut saya ini kok kalau bahasa yang sederhana itu bolongnya itu banyak sekali nih, lubang-lubang kita ini sekarang gitu. Soal konflik kepentingannya ada, tadi Mbak Edita juga sudah menyinggung soal perdagangan pengaruh, influence buying, belum lagi nanti masuk kita ke soal isu obstruction of justice, penyalahgunaan rumah jabatan. Ini kan sesuatu yang berdasarkan common sense kita sebagai orang biasa pun tidak akan mau menggunakan itu gitu ya. Artinya kalau kita bilang apakah ini kesadaran atau tidak, ya jelas ini kesadaran. Ini berangkat dari satu kesadaran untuk melakukan. Sehingga memang proses hukumnya harus keras, harus tegas supaya praktek-praktek itu tidak terjadi lagi. Dan kita berharap dengan KPK yang juga sebenarnya bolongnya makin banyak hari ini gitu. Tapi ya kita cuma punya KPK hari ini yang seperti itu. Kita coba lihat seperti apa proses hukum di KPK. Sekaligus juga pada saat yang sama kita sedang turut mengadvokasi berbagai kebijakan pimpinan KPK yang ngawur, terutama ketika mereka punya niat untuk memecat 75 pegawai yang dianggap tidak memenuhi syarat ya dalam tes wawasan kebangsaan gitu. Itu Bang Sam dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Anwar, ini kan sudah berproses, sudah hampir 10 hari ya pelaporan gitu ya. Gimana aktivitas teman-teman mengawal? Kan berapa hari lalu sempat disebut ada tim yang fokus mengawal proses penanganan di DPR untuk kasus Aziz Samsudin. Ada tadi pernyataan dari Bang Atta itu kan menarik tuh. Kita harus mengawal terus gitu ya. Jangan sampai 90% itu tiba-tiba disconnect. Ya, Pak Sam, sebenarnya kan kode etik DPR ini kan kuat sekali sebenarnya kalau kita melihat di di dalam isinya ya. Terkait sanksi sebenarnya itu malah ketika dia pelanggaran kode etik berat itu bisa disanksi pemberhentian gitu ya, pemberhentian dari posisi jabatannya, juga pemberhentian sebagai anggota DPR gitu. Nah, sehingga sebenarnya kami sebagai pelapor berharap, dan malah kemarin kami menyebut betul dalam pengaduan kami itu untuk kemudian sanksi itu pilihannya adalah sanksi berat dengan pemberhentian gitu. Nah, kami sekarang sedang melakukan proses pemantauan itu di MKD sendiri dari hari ke hari, dan kemudian juga sebenarnya untuk tim kami juga untuk melihat pergerakan memang di partai politik.
kami kemarin mendapatkan informasi ini bahwa memang ada konsolidasi di Partai Golkar untuk kemudian melakukan melakukan pembelaan atau mengawal, bahasanya sih mengawal kasus Aziz Samsudin di ranah KPK. Tapi memang saya pikir banyak banyak ruang yang bisa kita tunggu, optimis untuk kemudian menunggu bahwa hasilnya akan lebih baik gitu. Kan tadi memang saya kira dari Bang Adnan, saya pikir ini menarik bahwa mempertahankan juga Aziz Samsudin ini bukan investasi yang baik sebenarnya, malah investasi baik bagi Golkar. Kalaupun dia menarget untuk ketum, itu juga menurut saya pikir sepakat kalau dikatakan bahwa dia bukan sesuatu yang bisa bermanfaat lebih banyak bagi Partai Golkar. Nah, kami punya dalam ranah partai ini kami ada tim Pak Asam, saya kira juga mengikuti proses di kami. Kita memantau terus pergerakan di sana dan tentu juga proses advokasi. Kami sih berharap juga dengan kawan-kawan ICW bisa bareng dalam satu koalisi untuk kemudian mendesakkan bukan hanya di proses di KPK tapi juga proses di MK ini, di Mahkamah Kehormatan, untuk juga kita desak percepatan. Sebenarnya kami berharap kemarin bisa sebelum targetnya kan 14 hari sebenarnya baru ada proses, tapi kami mendorong betul supaya sebelum 14 hari itu sudah ada keputusan, karena kami melihat bahwa ini kan soal ranah di DPR ini kan soal kehormatan DPR, citra DPR gitu ya. Kalau itu tidak ditegakkan, maka ya yang sekarang terpuruk maka akan semakin terpuruk gitu ya. Dan juga tentu kita menjaga bahwa ini tidak meluas dampaknya. Perluasannya seperti apa, seperti yang juga disampaikan tadi, bahwa ketika ini tidak ditangani dan tidak ada hasil gitu ya, maka ini menjadi presiden buruk bahwa KPK bisa menjadi mainan yang tentu mainan yang mudah bagi para anggota DPR dan juga khususnya bagi para Komisi 3 gitu. Karena memang kode etik itu sangat longgar. Ya, makasih, ini luar biasa. Sayang sekali waktu ya. Diskusi kita sudah lebih sejam, 2 jam ini diskusi kita. Poin besarnya adalah bahwa 90% itu harus didorong menjadi 100 lah, gitu ya. Supaya kemudian trauma pengalaman masa lalu bahwa kasus ini tidak berjalan, selalu berhenti di beberapa tempat gitu ya, ini tidak terjadi lagi. Saya ingin ada closing statement di kita semua terhadap penegakan hukum yang memang agak ngeri-ngeri sedap. Saya mulai dari Mbak Edita atau dari Mbak Atan dulu lah. Saya kira KPK ini kan memang sedang tidak baik-baik saja. Reputasinya benar-benar sangat dipertaruhkan hari ini. Kalau tren seperti ini terus berlangsung, kita tidak akan bisa berharap KPK mendapatkan dukungan besar ya dari masyarakat. Nah, oleh karena itu KPK harus membalikkan situasi dengan mengungkap perkara ini terang-terangnya ya, sebenderang mungkin, sehingga pelan tapi pasti masyarakat juga akan memiliki kepercayaan kembali kepada KPK, karena ini investasi politik yang sudah lama ya kita bangun bersama. Sudah ada modalitas sosial juga yang sebenarnya KPK punya. Hanya saja restu politik kemarin kan justru membuat semua bangunan modalitas itu porak-poranda. Nah, inilah yang saya kira perlu kita rajut kembali. Pimpinan KPK jangan egois dalam melihat posisi mereka dikaitkan dengan relasi politik dengan misalnya para partai penyokong pemerintah, akan tetapi lebih memposisikan diri sebagai pimpinan yang otonom, yang independen, yang bisa mengambil keputusan sesulit apapun tekanan yang mereka dapatkan. Apalagi kalau kita belajar dari Bang Novel ya, seseorang yang sangat kredibel di KPK, yang harus juga sampai harus kehilangan sebelah matanya. Mosok pimpinan KPK-nya malah mundur teratur ketika mendapatkan tekanan atau pressure. Saya kira itu, Bang Syam. Mbak Edita, ada komentar? Iya Bang, ya kalau memang kita kan tentu mengharapkannya ke bagaimana
proses di KPK ini apapun itu pelemahan, kemudian dari luar sistem dan regulasi tadi, kemudian dari dalam dengan pasca revisi Undang-Undang KPK dengan ASN dan kemarin kita mendapatkan publik menunggu pasca putusan MK ternyata tetap lanjut gitu ya, tidak sesuai sebagaimana yang formil yang kita harapkan di awal gitu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan yang wawasan kebangsaan 75 orang ini, penggawa-penggawanya yang disinyalir tadi juga dikatakan jika memang sudah hilangnya 75 maka tentu ke dalamnya terasa, apalagi juga orang-orang itu yang juga ada di tim-tim yang sedang KPK bekerja sekarang gitu. Nah, tentu kita mengharapkan saya tetap optimis bahwa jangan sampai yang dengan pembubaran KPK kita menjadi hopeless gitu ya, tapi tetap kita bersinergi bersama, tentu dukungan publik, kekuatan media itu sangat akan menjadi kekuatan yang besar bagi kita untuk menggiring seperti apa arah ini gitu ya. Apakah ini satu yang berkelanjutan, tidak rantaian terputus gitu, dari kasus korupsinya, kemudian dari pasca putusan MK-nya, muncul lagi sekarang dengan ASN-nya, kemudian yang sekarang Aziz Samsudin yang sampai ke ranah DPR. Tentu serangan besar pelemahan itu tidak dapat kita pungkiri, tapi tetap kita bersinergi besar tadi sebagaimana yang teman-teman ICW mengawal yang yang di KPK 75 orang ini ya, tentu kita juga menunggu update-nya seperti apa, dan apapun itu permasalahan tetap kita mengharapkan penegakan hukum di KPK itu justru tidak di judicial corruption-nya gitu, menjadi pintu-pintu masuk makelah dan broker dari dagang-dagang kasus yang sampai dijejal ke legislatif ataupun itu personal atau tidak gitu. Demikian, Bang. Ya, terima kasih. Bang Rey. Ya. Ini kan KPK tetap kita harap ada, gitu kan? Tapi tadi Mbak Edita menyebut ada Markus di sana gitu. Nah, ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan supaya secara perlahan kepercayaan itu tetap ada, KPK bisa ini? Katakanlah tadi menyebut sebelum sampai ke 2024 lah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Apakah kita harus mendesak pimpinannya diganti aja gitu loh? Bukan 75 yang tidak lulus itu, tapi jangan-jangan pimpinannya harus diganti. Gimana, Pak Andre? Ya, bisa juga sih. Ya, meskipun tidak realistis ya isu itu gitu. Tapi sebetulnya KPK-nya masih bisa diselamatkan kalau ada kemauan publiknya untuk terus-menerus melakukan pengawalan. Oke. Nah, ini publiknya juga lebih senang diskusi BIPAM ketimbang KPK kan? Ya. Iya, dikasih isu BIPAM aja udah sumringah ya, publiknya malah ikut-ikutan ke sana. Tapi ya memang kita harus akui bahwa kita berada dalam situasi yang serba repot. Satu segi kita berhadapan dengan pemerintah yang yang nggak memiliki sensitivitas terhadap hak asasi manusia dan gerakan anti korupsi gitu. Tapi sisi yang sama oposisinya juga kemampuannya cuma nyinyir gitu loh. Jadi bukan melakukan pengawalan tapi nyinyiran gitu. Nah, oposisi yang nyinyir itu terlihat dalam dua isu ini kan. Ya. Isu pelemahan KPK, mereka minimalis sikapnya gitu. Tapi begitu masuk isu BIPAM, waduh keluar semua tuh. Ya kan? Lambung berhari-hari juga mereka diskusi soal BIPAM. Padahal masalahnya sepele. Itu kira-kira. Dan BIPAM itu kemudian dibumbui dengan isu-isu agama kan. Dan seterusnya. Jadilah itu menguat di mana-mana. Nah, saat yang bersamaan juga banyak aktivis yang dahulu kita kenal sebagai bagian dari gerakan anti korupsi pun juga aktivis ahli 8 juga melipat mulutnya untuk tidak berbicara, untuk ikutan gitu. Jadi sebetulnya memang yang tersisa sangat sedikit ya. Yang betul-betul care lagi, betul-betul kuat gitu. Nah, yang segmen keempat seperti kawan kita ya, Zainal Arifin Mukhtar yang mulai putus asa gitu. Jadi ya makin jadi ada 4 segmen. Segmen pertama oposisi nyinyir, isunya adalah isu yang nyinyir aja. Kalau isunya yang substantif dia nggak ikut-ikutan. Kalaupun ikutan minimal gitu. Mana ada PKS misalnya meminta supaya tes
itu dibatalkan misalnya kan. Ya. Kan nggak ada juga PKS, ya Demokrat, ya PAN yang agar tes model kebangsaan yang dilakukan oleh KPK itu segera dibatalkan. Saya belum pernah dengar, mungkin yang lain sudah dengar, saya nggak tahu. Di sepanjang yang saya baca, saya belum pernah dengar ada pernyataan dari kelompok oposisi yang meminta supaya tes itu dibatalkan. Kira-kira gitu. Tapi begitu ada isu Bipang, yang mereka keluar semua. Tanggapi inilah, minta jubirnya lah dipecat ya, macam-macam lah sebagainya gitu ya. Itu ada itu dah. Itu pertama. Jadi oposisi nyinyir diikuti oleh pengikut fanatik. Nah, keduanya ikut fanatik itu. Kalau apa kata oposisi dia ikut, kalau apa kata pemerintah dia ikut. Nggak peduli benar apa enggak, yang penting ikut. Jadi ada fanatisme kebangsaan, ada fanatisme agama. Nah, dua-duanya membuat kita repot. Kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga, muncul lagi kelompok aktivis yang lebih memilih diam ketimbang bersuara karena faktor jabatan mereka. Tak terkecuali diantaranya adalah aktivis-aktivis Gerakan 98 dan aktivis yang kita kenal dahulu sebagai aktivis anti korupsi gitu. Ya, saya menjelang 23 tahun reformasi 98 ini betul-betul ingin mempertanyakan kawan-kawan 98 yang masuk ke DPR itu sekarang sejauh apa ini mereka, kemampuan mereka untuk tetap mempertahankan ya isu-isu reformasi ini karena salah satu ikonnya sudah mau dihancurkan. Ya. Jadi kalau KPK juga akhirnya dihancurkan, kita nggak punya apa-apa lagi yang bisa kita banggakan sebagai hasil reformasi, kecuali pemilihan presiden langsung. Itu loh kira-kira. Ya. Karena ya dimensi kemanusiaan sudah runtuh, ya kan? Dimensi penegakan hukum juga mulai runtuh. Dimensi ya profesionalisme TNI polisi juga mulai campur aduk, ya kan? Ya. Nah, KPK di ambang batas kehancuran. Gitu. Jadi apalagi ikon dari keberhasilan 98 ini? Udah hampir nggak ada. Dan satunya yang bisa kita perjuangkan sekarang ini adalah KPK jangan sampai dihancurkan. Setidaknya itu. Karena kalau soal kemanusiaan, kebebasan berpikir, berpendapat, menyuarakan udah, ya kan? Mana mungkin orang seperti Sahganda dituntut 6 tahun ya kan, cuma diponis 10 bulan, itu kan menandakan kepada kita ini bagaimana tuntutannya 6 tahun diponisnya 10 bulan. Ya memang asal-asal diketok aja, yang penting yang bersangkutan bisa dinyatakan salah, kira-kira gitu ya kan. Soal rasional nggak rasional nggak terlalu penting. Kalau orang dituntut 6 tahun minimal 4 tahun kan, ya itunya ya putusannya gitu. Ini putusannya 10 bulan, tuntutannya 6 bulan. 6 tahun. Ya itulah itu maksud saya gitu. Nah, itu aktivis kawan-kawan aktivis 98. Di mana mereka sekarang? Nah, Bung Adnan perlu itu mempertanyakannya dari sekarang juga. Ya kan? Mana mereka sekarang itu? Ya, nggak usah kita sebutkan nama-nama lah karena udah banyak kawan-kawan 98 yang sudah masuk. Terlalu banyak, tidak bisa dihafal namanya. Masuk. Tapi alih-alih berubah, yang alih-alih adalah kita makin merosot. Bagaimana aktivis 98 itu di tangan mereka, aktivis 98 dibuat, tapi di era mereka juga cita-cita ini mengendur gitu. Ya, itu yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat ya masyarakat frustasi. Ya, masyarakat frustasi dipimpin oleh kawan kita Zainal Arifin Mukhtar. pemimpin masyarakat frustasi. Nah, tapi masih ada yang optimis minimalis ya, kayak kita ini optimis minimalis. Makanya optimis minimalis itu ya basicnya kita pertahankan. Karena kita berharap pada 2024 ini semuanya masih bisa dipenuhi. Tapi dengan cara apa ya? Cara kerja. Nggak bisa kampanye ya terus menerus ya jaga apa namanya ya, jaga isunya jangan sampai mengendor. Termasuk tentu saja jaga diri kita masing-masing. Karena kita nggak tahu ada aja pasal besok yang membuat kita rapuh juga gitu ya kan. Karena tiba-tiba Merah Putih kok pecinya bukan ke depan tapi ke samping, menyalahi kode etik tuh. Saya kira itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.